Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara, suatu hari cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhu sedang berjalan-jalan dan menyaksikan seorang tua yang sedang berwudu, dan kemudian mereka melihat bahwa orang tua tersebut melaksanakan wudu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah, atau singkatnya bahwa orang tua tersebut berwudu tidak sempurna. Maka kemudian Hasan dan Husain berdiskusi bagaimana caranya untuk dapat mengingatkan orang tua tersebut akan wudunya yang kurang sempurna, yang tidak akan menyakitkan hati orang tua tersebut. Maka kemudian keduanya bersepakat mendekati orang tua tersebut, dan salah satunya dari mereka mengatakan kepada orang tua tersebut, "Wahai bapak, maukah bapak untuk dapat menjadi penengah di antara kami dan menilai siapakah di antara kami berdua yang mempunyai wudu yang paling bagus, yang melaksanakan wudu yang paling baik dan sempurna?" Maka kemudian orang tua tersebut mengangguk. Kemudian Hasan dan Husain pun mulai berwudu. Ketika orang tua tersebut memperhatikan mereka berwudu dan berwudu dengan sangat sempurna, tentu saja orang tua tersebut kemudian mengucapkan, "Subhanallah, kalian berdua telah berwudu dengan sangat sempurna." Sejak saat itulah maka orang tua tersebut dapat menyempurnakan wudunya berkat ajaran yang tidak sengaja ataupun yang tidak secara langsung diberikan oleh Hasan dan Husain tadi. Saudara-saudara, kisah ini sengaja saya bawakan untuk menjadi itibar bagi kita semua, bahwa apabila di antara saudara kita ada hal-hal yang kurang berkenan, melakukan suatu hal yang kurang pas menurut ukuran kita, maka marilah kita memberi peringatan kepadanya dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang bijaksana, sehingga tidak menyakitkan, tidak saling bertentangan dan bermusuhan. Betapa banyaknya kejadian di dalam masyarakat kita ini, di negara kita yang kita cintai ini, pertentangan kepentingan, pertentangan ajaran-ajaran yang diperuncing oleh karena saling menyalahkan, oleh karena saling menyatakan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain dan yang lain adalah salah, dan kemudian secara langsung dituduhkan kesalahan tersebut kepada orang atau mereka yang tidak disukainya. Sehingga dan demikian semakin kacaulah keharmonisan yang masyarakat. Padahal sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan." Maka ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan juga dengan ajaran-ajaran yang baik, serta dengan mujadalah, dengan diskusi-diskusi dengan cara-cara yang paling baik. Hadirin sekalian, berdasarkan kadar pengertian, pendidikan dari masyarakat ataupun orang-orang yang ingin kita ingatkan, maka yang paling utama kita berikan adalah hikmah, suatu kebijaksanaan. Kemudian setelah itu barulah suatu ajaran yang baik, bisa dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik, bisa dalam bentuk uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik. Barulah kemudian apabila memang diperlukan, kita melakukan diskusi-diskusi untuk memperingatkan bahwa orang tersebut telah melakukan kesalahan. Dan sesungguhnya betapa banyaknya di dalam masyarakat kita juga di Indonesia ini
pertentangan-pertentangan yang tidak perlu disebabkan karena seseorang mengingatkan orang lain justru dengan memojokkan orang tersebut, menyalahkan orang, menyalahkan golongan yang lain, dan kemudian seolah-olah golongannya lah yang paling baik. Padahal sesungguhnya Allah telah memberikan prioritas yang pertama kepada kita dalam memperingatkan seseorang adalah ya'muruna bil ma'ruf, ajaklah kepada jalan kebaikan, baru kemudian wayanhauna 'anil munkar, cegahlah kemungkaran. Sehingga dan demikian jelas bahwa yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah yang pertama-tama mengajak kepada kebaikan lebih dahulu, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menuduh orang lain melakukan kesalahan. Ingat, di dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah mengatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang senantiasa menyuruh kepada yang baik, mengajak kepada yang baik, dan kemudian mencegah dari perbuatan mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari sini jelas urutannya, saudara-saudara, bahwa ketika kita ingin mengingatkan seseorang akan kesalahannya, yang paling utama adalah yad'una ilal khair, yaitu mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu memerintahkan, mengajak kepada hal yang baik. Barulah kita bisa mengatakan atau kita bisa wayanhauna 'anil munkar, barulah kita mengatakan kesalahan-kesalahannya. Karena sesungguhnya bagaimana seseorang akan bisa menerima bahwa mereka disalahkan kalau sebelum masuk ke dalam hatinya telinganya sudah panas lebih dahulu, pikirannya sudah buntu lebih dahulu karena dipojok-pojokkan. Bahkan seringkali di antara kita, di antara umat yang satu ini, kita sering berkata laisa minna, laisa minni, bukan golonganku, bukan golongan kami, itu adalah orang lain, padahal kita adalah sama orang-orang Islam. Hadirin sekalian, mudah-mudahan dan demikian kita akan dapat menciptakan suatu masyarakat yang rukun, damai, ukhuwah, penuh persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.